Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa mawalah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oke, mat siang para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, seperti biasa para sedulur, di siang hari ini saya pengen ngajak para sedulur-sedulur untuk ngobrol-ngobrol santai seputaran hal-hal yang bersifat religius. Jadi teman-teman, beberapa waktu yang lalu ya, saya waktu buka halaman YouTube saya gitu kan, di beranda muncullah video yang tampaknya direkomendasikan YouTube untuk saya. Memang kalau sebuah video itu kemudian penontonnya banyak, retensinya bagus, biasanya direkomendasikan oleh pihak YouTube, direkomendasikan oleh algoritma YouTube. Dan kemudian salah satunya ketika saya tertarik melihat di situ adalah sebuah podcast dari seorang konten kreator ya. Konten kreator ini seorang artis, kemudian yang narasumbernya diwawancari seorang ustadz ya, yang memang di situ membahas tentang kemunculan Dajjal gitu kan. Tapi kemudian saya juga merasa aneh itu kan, karena sepertinya narasumbernya betul-betul ahli, betul-betul sepertinya mengenal betul Dajjal, yang mana dengan lancar menjelaskan tentang keberadaan Dajjal gitu kan. Yang mana Dajjal itu diberitakan di situ oleh narasumbernya bahwasanya Dajjal itu adalah Yudas Iskariot katanya, orang yang dulu diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam, ketika kemudian orang tersebut yang disalib versinya kan, versi orang tersebut yang disalib adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam ya. Itu versinya di kitab suci Al-Quranul Karim, dan diberitakan itu adalah Dajjal gitu kan, yang kemudian mengembara ke sana sini gitu kan. Terus kemudian dikatakan bahwasanya nanti Dajjal itu akan bertemu dengan iblis ataupun Azazil di segitiga Bermuda. Nah, segitiga Bermuda ini kan posisinya antara Miami di Amerika ya, di Florida, kemudian sebelah sini ada Kuba, kemudian ada Karibia ya, di wilayah Karibia ini kan gitu kan. Ada Puerto Rico di sebelah sononya untuk segitiga, perairan segitiga Bermuda. Menurut saya sih ya sah-sah saja namanya di media sosial, setiap orang berhak kemudian berpendapat dengan argumennya masing-masing. Tapi tampaknya saya pikir aneh ya, karena memang keberadaan Dajjal ini sendiri, bahkan Nabi Muhammad SAW cuma menyebutkan ciri-cirinya gitu kan. Untuk memastikan keberadaan Dajjal ini sendiri sebetulnya nggak ada yang kemudian clear sekali, karena memang ini sangat jelas dengan salah satu peristiwa ketika Nabi Muhammad masih di Yatsrib, di Madinah gitu kan. Pada waktu itu di Madinah ada seorang anak kecil yang namanya Ibnu Sayyad. Dia seorang anak keturunan Yahudi ya, yang usianya pada waktu itu berusia 7 tahun ya, pada masa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dan Ibnu Sayyad ini dipercaya oleh orang-orang waktu itu di area situ memiliki kemampuan gaib untuk meramal sesuatu, untuk melihat sesuatu gitu yang akan terjadi. Dan waktu itu kemudian Nabi Muhammad SAW mengajak para sahabatnya beserta para sahabat mendatangi anak tersebut. Dan anak itu waktu itu usianya masih sekitar 7 tahun ya, masih anak kecil. Dan ketika ditemui oleh Nabi Muhammad SAW, anak ini lagi bermain-main ya dengan teman-teman sebayanya. Dan waktu itu ditanya ya, ketika ditemui Nabi Muhammad SAW, ditanya apa yang kamu lihat, karena versinya si Ibnu Sayyad ini memiliki kemampuan untuk melihat hal-hal yang gaib. Dan ketika dipertanyakan, dia mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya dia bisa melihat sesuatu, melihat singgasana di tengah lautan yang dikelilingi oleh ular-ular. Kemudian apa kata Nabi Muhammad SAW, bahwasanya engkau nggak akan kemudian beruntung dengan penglihatanmu itu, sampai 3 kali diulang ya ini teman-teman. Nah ini referensi ya, kalau kemudian ada orang-orang yang mengatakan bisa melihat sesuatu yang gaib gitu kan, dan mengatakan dulu Nabi Muhammad ketika peristiwa segerombolan bangsa jin tidak belajar Islam kepada Nabi Muhammad, bisa melihat bangsa jin gitu kan. Dan ketika itu sahabat Abu Hurairah ketika menjaga kurma ketika di bulan Ramadan juga kemudian ditemui sesosok makhluk yang mengaku sebagai bangsa jin. Begitupun juga sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu
menangkap sesosok makhluk yang hendak mencuri makanan di dalam rumahnya yang dikatakan itu makhluk jin. Para sahabat ini beda ya teman-teman. Para sahabat ini tidak memiliki kemampuan untuk melihat makhluk-makhluk tersebut. Dan mereka melihat karena memang pada waktu itu dalam kondisi tertentu yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya juga setelah itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu ataupun sahabat Ibnu Mas'ud nggak pernah lagi dalam riwayatnya menceritakan kemudian melihat ataupun melihat menyaksikan keberadaan makhluk gaib. Artinya itu memang mereka nggak menghendaki. Kebetulan itu namanya accidentally, insiden aja ya gitu kan. Dan mereka nggak memiliki kemampuan itu. Beda dengan sekarang seorang yang mengaku kemudian indigo bisa melihat sesuka mereka gitu. Setiap saat mereka juga mau, pasti mereka akan bisa melihat. Jadi ini berbeda sekali ya teman-teman. Perbedaan, dan ini memang kemudian kalau kita ambil benang merahnya, hikmahnya dari peristiwanya si Ibnu Sayyad ini sendiri. Ibnu Sayyad bisa semaunya dia melihat hal-hal yang gaib gitu kan. Bahkan ketika wahyu akan turun pada Nabi Muhammad yaitu surat Ad-Dukhan, dia juga berusaha untuk menerka, tapi kemudian suaranya tertahan ya. Dia hanya bilang kemudian aduh, nggak bisa kemudian mengucapkan Ad-Dukhan. Yang mana kemudian ketika menemui Ibnu Sayyad, Nabi Muhammad SAW kemudian menyatakan, bersediakah engkau bersaksi bahwasanya aku adalah Nabi dan Rasul utusannya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sungguh mengagetkan adalah jawaban Ibnu Sayyad waktu itu. Karena Ibnu Sayyad malah bukan menjawab, malah balik bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Dia bertanya, apakah engkau juga mau bersaksi bahwasanya aku adalah Nabi dan utusannya Allah Subhanahu wa taala. Pada peristiwa itu kemudian Umar bin Khattab, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maju menghunus pedangnya. Nah, peristiwa ini memang betul-betul patut kita kemudian cermati. Kemudian ditahan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanyalah si Umar radhiyallahu anhu, ini kamu mau ngelakuin apa? Saya akan menebas leher anak ini karena dia udah kurang ajar terhadapmu. Apa jawaban Nabi Muhammad SAW di situ? Dia mengatakan, jangan kamu lakukan itu karena sesungguhnya kalau memang betul dia adalah Dajjal, niscaya kamu gak akan pernah bisa membunuhnya karena memang sudah ditakdirkan bahwasanya yang akan membunuh Dajjal ini adalah Nabi Isa alaihissalam atau Isa al-Masih. Dan kalau dia bukan Dajjal, itu adalah sebuah perbuatan, itu adalah sebuah dosa. Artinya di sini ya, memang wahyu yang clear, wahyu yang kemudian turun belum ada ya menunjukkan bahwasannya itu Dajjal ataupun tidak gitu kan. Artinya di sini masih kemudian seorang Nabi Muhammad SAW pun nggak kemudian memastikan bahwasanya kemudian Ibnu Sayyad itu apakah dia Dajjal ataupun bukan Dajjal. Tapi yang jelas dari wahyu, dari hadis tersebut menyatakan bahwasanya ada kemungkinan Dajjal itu sudah terlepas zamannya Nabi Muhammad SAW. Dari jawaban tersebut ya masih di tengah-tengah kan gitu kan. Yang mana juga kemudian di situ pun Nabi Muhammad SAW pun tidak menjelaskan dengan clear tentang si Dajjal ini. Si Ibnu Sayyad apakah dia Dajjal ataupun dia bukan Dajjal gitu kan. Jawabannya di tengah-tengah. Artinya di sini pun ciri-cirinya sudah jelas, tapi memang Dajjal ini bagian daripada salah satu kegaiban ya teman-teman. Nah, saya juga merasa heran kalau kemudian melihat hadis ini, kemudian ada seseorang yang sekarang begitu dengan jelasnya menjelaskan siapa Dajjal itu, terus keberadaannya di mana gitu kan. Kemudian Dajjal kemudian akan bertemu sama Azazil di segitiga Bermuda. Yang pengen saya tanyakan sebetulnya di sini referensinya dari mana gitu kan. Karena referensinya nggak seperti itu ya gitu kan. Referensi kita sebagai seorang muslim yang insya Allah kita berusaha menjadi orang hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Referensi kita sebagai seorang muslim adalah Al-Quranul Karim dan Al-Hadis gitu kan. Kalau kemudian ada yang mengatakan, nggak pernah kita dengar bahwasanya kemudian Samiri ini kemudian adalah Dajjal gitu kan, atau kemudian Yudas Iskariot itu sendiri adalah Dajjal, itu kan sebelumnya referensinya kita di Al-Quranul Karim ataupun di Al-Hadis juga nggak ada gitu kan. Terus dari mana orang tersebut mendapat referensi tersebut gitu kan. Yang jelas memang keterangan tentang keberadaan Dajjal, kemunculan Dajjal itu disebutkan di hadis-hadisnya Nabi Muhammad SAW. Salah satunya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Dajjalu yahruju min ardil bimasriki yuqalu laha Khurasan. Dajjal itu akan muncul ya dari bumi bagian timur yang namanya itu Khurasan.
Hadis yang lain menyebutkan yatba'u ad-dajjala mi Yahudi Asbahan sab'una alfa alaihim toyalisa. Dajjal akan diikuti 70.000 Yahudi dari kota Asbahan alaihim toyalisa, dan mereka menggunakan toyalisa, pakaian khusus orang Yahudi ketika mereka beribadah. Di hadis yang lain juga disebutkan yatba'uhu aqwamu kana wujuhahum majanul mutraqah. Dajjal akan diikuti sekelompok kaum yang wajahnya itu seakan-akan seperti perisai yang dilapisi kulit. Yang mana di riwayat yang lain disebutkan bahwasanya kaum itu adalah suku Turk ya, yang merupakan tanda-tanda akhir zaman ketika orang Muslim nanti memerangi bangsa-bangsa Turk. Yang dari semua ini sebenarnya bisa kita tarik benang merah nanti kan ketika kita diskusikan. Kemudian disebutkan juga kendaraannya Dajjal itu seperti apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walahum himaru yarkabuhul ardu ma baina uzunaihim arba'ina zira'ah. Dajjal itu memiliki kendaraan, yang kendaraannya itu adalah himar, yang dia mengelilingi bumi nanti dengan himarnya tersebut, dengan keledainya tersebut, yang mana keledainya itu kupingnya, panjangnya kuping yang satu dengan kuping yang satunya lagi itu sekitar 40 hasta. Jika ditransferkan ke meter adalah 20 meter. Dan kemudian himarnya tersebut seperti awan yang diikuti oleh angin ya gitu kan. Nah ini berarti di udara ini himarnya. Nah kita coba bahas hadis-hadis ini. Yang jelas kalau dikatakan Dajjal akan muncul dari region yang namanya Isfahan. Kota Isfahan saat ini sudah ada teman-teman. Posisinya sekarang provinsi Isfahan itu ada di Iran. Selain di Iran juga ada di wilayah Afghanistan dan di wilayah Turkmenistan, dan juga ada di wilayah Balochistan yang bersebelahan, yaitu posisinya di wilayah Pakistan. Jadi dia region yang memang di perbatasan 4 negara ya gitu kan. Yang jelas kita bahas nanti yang di Iran. Kenapa kita bahas yang di Iran? Nanti ada benang merahnya ya teman-teman. Jadi yang di Iran itu ada provinsi di Iran yang namanya juga provinsi Khorasan. Yang mana provinsinya juga masih alami banget, alamnya bagus banget ya. Saat ini provinsinya sudah ada yang namanya Khorasan. Posisinya di Iran. Dan kemudian diikuti lagi Dajjal akan diikuti 70 orang Yahudi Isfahan yang jumlahnya 70.000 orang, dan mereka menggunakan toyalisa. Yang jelas sekarang kenapa saya membicarakan tentang provinsi Khorasan yang ada di Iran, karena ternyata provinsi Khorasan yang ada di Iran ini bersebelahan dengan provinsi Asfahan atau Isfahan yang ada di Iran. Yang mana provinsi Isfahan ini sendiri memang di situ letak daripada reaktor nuklir Iran yang dibangun di eranya Presiden Mahmud Ahmadinejad ya. Yang Masya Allah kemudian penduduknya sendiri adalah mayoritas orang Yahudi di kota Asfahan ini sendiri. Dan mereka kalau beribadah di sinagog mereka, jadi banyak ya ternyata sinagog di kota Isfahan ini. Walaupun Isfahan sendiri merupakan provinsi dari Republik Islam Iran ya. Kalau Iran ini mayoritasnya adalah penganut Syiah ya. Di situ di provinsi Isfahan penduduknya mayoritas orang Yahudi dan banyak sinagognya, dan ketika mereka beribadah mereka juga menggunakan toyalisa. Kemudian dikatakan bahwasanya Dajjal nanti juga akan diikuti suatu kaum yang wajahnya seperti perisai yang dilapisi kulit ya. Yang mana disebutkan bahwasanya mereka itu adalah suku bangsa Turk. Yang jelas suku bangsa Turk pusatnya salah satunya adalah di kota Turkmenistan. Nah, kota Turkmenistan sendiri itu berbatasan dengan wilayah Khorasan yang ada di Iran ya teman-teman. Ini memang bersebelahan semua ini gitu kan. Artinya ya memang sudah sangat sekali ya, clear sekali nih benang merahnya. Mereka sudah bermunculan, dan ini sudah disebutkan ketika 1450 tahun yang silam oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ketika kemudian kita mendengar berita tentang kendaraan Dajjal, disebutkan sebuah himar ataupun keledai yang panjang telinganya dari telinga yang satu ke telinga yang lainnya adalah 40 hasta atau 20 meter. Yang jelas ketika hadis ini turun, pastinya Nabi Muhammad melihat sesuatu di masa depan, tapi pastinya dia akan kesulitan juga yang menjelaskannya di masanya waktu itu. Yang jelas pada waktu itu kendaraan yang ada di zamannya di masa Nabi Muhammad SAW adalah himar, keledai ataupun kuda, dan juga mungkin perahu ya teman-teman.
Kenapa bukan kuda, kenapa himar gitu kan. Dan saya sadar ketika saya naik Boeing ya, waktu itu naik Emirates gitu kan, ke Dubai, saya ngelihat gitu kan bahwasanya kemudian pesawat Boeing itu dari satu sayap ke sayap yang satunya lagi itu panjang jaraknya sekitar 20 meter, Masya Allah ya. Dan ini jelas sekali ini pesawat angkut sepertinya kalau menurut saya, karena dia dikatakan himarnya itu nanti seperti awan yang ditiup angin gitu kan. Dan dia nggak mengasosiasikannya dengan kuda. Kalau kuda pastinya juga jet tempur mungkin ya. Ini pendapat saya pribadi ya, disclaimer, ini pendapat saya pribadi, tapi tampaknya memang ini sepertinya bahasa interpretasinya ini udah sangat jelas sekali gitu kan. Pesawat udara saya pikir ya, apalagi gitu kan. Nah, yang jelas dari semua tanda-tanda ini sudah bermunculan semua. Kota Isfahan sudah ada, penduduknya orang Yahudi Isfahan sudah ada. Mereka ketika beribadah menggunakan toyalisa, dan juga saat ini Provinsi Khorasan sudah ada bersebelahan dengan kota Isfahan, dan juga kemudian ada Turkmenistan, penduduk orang-orang Turk yang memang juga berbatasan dengan Provinsi Khorasan gitu kan. Himar yang terbang ya kemungkinan pesawat udara juga sudah ada teman-teman. Apa itu? Ya ini kalau referensinya adalah Al-Quranul Karim, hadis gitu, ataupun hadisnya Nabi Muhammad SAW, jelas sekali ya bahwasanya Dajjal nggak muncul kemudian dari orang-orang yang disebutkan tadi. Ini tandanya saja yang disebutkan gitu kan. Sosok Dajjalnya nggak dijelaskan secara rinci di sini gitu kan. Yang jelas bukan di Amerika, bukan di segitiga Bermuda ya gitu kan. Saya nggak tahu referensinya dari mana, karena kalau kita bicara tentang hal-hal yang seperti ini tentunya kita butuh referensi ya. Yang jelas saat ini memang pertanda hal-hal yang kemudian menyokong kemunculannya Dajjal sudah jelas nampak ya gitu kan, seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai seorang muslim wajib untuk mengimaninya, dan kita adanya hanya kemudian bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat perlindungan daripada fitnahnya Dajjal ya. Jadi salah satu doa itu yang untuk memohon perlindungan pada Dajjal, memohon perlindungan dari Dajjal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita sholat ya, ketika kita sahut akhir sebelum mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, belum selesai tasawufnya, menjelang selesai sebelum salam ya gitu kan, kita membaca doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dilindungi daripada fitnahnya Dajjal, yang bunyinya sebagai berikut. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabin nar wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masih Dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, aku bermohon kepadamu perlindungan daripada azabnya kubur dan azabnya neraka jahanam, dan aku berlindung padamu dari fitnahnya ujian hidup dan fitnahnya menjelang kematian, dan juga dari fitnahnya masih Dajjal. Baru kemudian kita mengucapkan salam. Di salah satu hadisnya Nabi Muhammad SAW juga mengungkapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mangfakihu asroh awalu min suratil kahfi usima minat Dajjal. Barang siapa yang kemudian hafal ya dari 10 ayat awal daripada surat Al-Kahfi, sungguhnya dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnahnya Dajjal. Tunggu apa lagi teman-teman? Saat ini kalau kita masih sehat, kita punya waktu luang, buka Al-Quranul Karim, kita kemudian buka di surat Al-Kahfi, kita kemudian hafalkan ayat pertama sampai kemudian ayat ke-10. Insya Allah kalau kemudian kita hafal dari 10 surat ayat awal daripada suratul Al-Kahfi, insya Allah pastinya Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita dari fitnahnya Dajjal. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.